Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita mau unboxing nih belanjaan. Bukan belanjaan mingguan sih, tapi ini tuh ya kalau saya pribadi belanja itu ya kalau ada yang habis ya belanja gitu. Jadi bukan berarti seminggu sekali kita belanja, tapi sehabisnya. Ya kita mulai dari mana dulu ya? Mungkin hari ini nih. Saya beli beberapa sayuran di sini. Kebetulan kol sedang habis, jadi tadi saya beli kol karena ini tuh lagi bagus banget kolnya hari ini, seger banget ya ini. Kolnya lumayan besar, mungkin hampir 1 kilo kayaknya ini beratnya. Harga kolnya berapa ya? Sebentar saya cek. Harga kol hari ini 2,19 euro. 2,19 itu kurang lebih sekitar 35 ribuan ya. 30 hari ini kurs euro per tanggal 19 hari ini 17.500 sekian. Jadi kalau ini 2 euro 19 kurang lebih ya nggak sampai 40 ribu yang ini ya. Tapi bagus banget. Lihat, seger banget ini. Enak banget kalau kita sop atau bikin capcay. Lalu saya juga beli tomat. Kebetulan di kulkas tomat tinggal sedikit. Tomatnya juga bagus. Di sini kualitasnya lumayan bagus teman-teman. Jadi kalau kita belanja itu untuk produk-produk tiap harinya itu diganti gitu ya di etalase. Jadi semuanya bagus-bagus dan segar-segar. Harga tomat itu berapa ya? Kurang lebih tuh 1 euro lebih deh. Jadi segini tuh nggak sampai 20 ribu. Itu teman-teman. Kalau untuk pisang, saya tadi sengaja milih yang warnanya agak hijau karena hanya anak-anak yang doyan makan pisang. Saya dan suami kurang suka. Jadi pisang ini saya sengaja beli yang hijau pilihnya. Maksudnya bukan yang hijau banget sih. Ini udah tua, cuma masih butuh beberapa hari untuk dimakan gitu ya. Karena di kulkas juga masih ada buah-buah yang lain. Jadi ini saya hanya beli pisang warnanya agak hijau ini, harganya sekitar 1 euro. Jadi ini kurang lebih 17 ribu ya. 17 ribu. Lalu hari ini saya beli terong. Nah, ini terong kalau di Jerman itu warnanya agak gelap gini ya teman-teman. Kalau di Indo itu kan agak lebih cerah ungu gitu ya. Kalau di sini tuh terongnya agak gelap. Ini kebetulan tadi niatnya saya nggak mau beli, cuman karena promo ya maklum lah ya, emak-emak promo, lihat promo ini hari ini cuman 0,55 euro, sekitar 8.000 satunya gitu teman-teman. Lalu selain terong saya beli jamur. Jamur ini bagus ya, jamurnya tuh 400 gram. Harganya itu tadi kurang lebih itu saya lupa ya, 1,65 kalau nggak salah ya. 1,65 itu kurang lebih ya, kalau nggak sampai 2 euro berarti nggak sampai 35 ribu, kurang lebih 25 ribuan ya ini teman-teman. Ini kurang lebih 25 ribuan. Lalu saya beli bawang merah. Kalau bawang merah di sini tuh seperti ini teman-teman. Nih, bawang merahnya itu cukup besar ya, tapi ini rasanya menurut saya ini hampir sama kayak bawang di Indonesia, hanya beda ukuran aja. Nah, ini tuh segini itu 250 gram. 250 gram itu bawang merah di sini tidak terlalu mahal, teman-teman. Karena saya kebetulan belanja di Aldi ya. Aldi itu salah satu supermarket yang terkenal, terjangkau gitu kalau di Jerman. Kan ada beberapa supermarket lain gitu ya. Nah, kalau saya itu cenderung lebih suka belanja di Aldi karena selain sayurannya segar, harganya juga lebih murah dibandingkan dengan supermarket yang lain. Nah, ini untuk bawang merah harganya 0,75, itu berarti tidak sampai ya kurang lebih 15 ribu ya. 15 ribu. Lalu tadi saya beli cemilan ini, ice stick. Ini seperti es mambo, kalau di orang Indonesia bilang nih es mambo. Cuman ini kondisinya kan masih cair ya kalau beli nanti. Jadi ini es stick ini es mambo begitu ya teman-teman, tuh mirip es mambo. Ini isinya cukup banyak. Ini jujur saya baru pertama kali beli, jadi belum bisa ceritain rasanya kayak gimana, karena ini saya juga baru pertama kali lihat ini di Aldi.
karena penasaran dan sepertinya enak ya untuk menjelang summer yang udah mulai agak gerah ini. Jadi saya ambil, ini harganya tadi kurang lebih 2,5 euro. 2,5 euro itu berapa ya teman-teman ya? 50.000 ya kurang lebih ya, saya kasih estimasi aja. Lalu saya beli telur. Nah, telur ini biasanya yang tersedia itu hanya warna putih teman-teman. Hari ini kebetulan sekali dan saya cukup happy nih liatnya. Jadi saya nemu yang warna coklat. Udah lama banget nggak lihat telur warna coklat. Biasanya telurnya warna putih. Ini saya beli yang isinya 18 harganya 3,29, kurang lebih 50.000 ya teman-teman. Isinya 18, 50.000 isi 18, berapa itu ya? 1 kilo lebih sedikit ya. Berarti kalau di Indo itu biasanya isi 16 1 kilo kan. Berarti ini ya segitulah teman-teman, kurang lebihnya 50.000 harganya. Lalu saya tadi karena suami udah pengen makan ikan katanya, jadi tadi saya beli ini. Ini itu kayak semacam daging file gitu ya, daging file tapi frozen sih. Ini harganya tadi 5, sekian gitu, 5,4 berapa lah, kurang lebih 100.000 lah teman-teman, 95-an ya, 95 ribuan. Ini cukup banyak, ini dagingnya besar-besar tanpa tulang begitu. Lalu ini beratnya lumayan teman-teman, ini 1 kilo ya. Jadi menurut saya cukup murah. Kenapa? 100.000 1 kilo ikan, kok murah? Iya, kenapa? Karena di Jerman ini setelah saya beberapa bulan di sini gitu ya, untuk makanan yang ikan-ikan gitu ya, itu harganya lumayan mahal gitu. Jadi kecuali kalau kita belanja ke toko Asia, itu ada beberapa ikan asin kayak gitu, itu juga masih cukup mahal sih, harganya biasanya di atas 7 euro untuk 1 kilonya. Nah karena ini tadi saya lihat kok murah gitu ya, maklum, jadi 5,5 euro dapat 1 kilo itu terbilang murah. Nanti saya nggak terbilang murah, maksudnya itu nanti nggak tahu nih saya mau masak apa nih, yang penting beli aja dulu lah. Mak kan gitu ya, kalau belanja yang penting murah, ambil, perkara nanti dimasak apa ya lihat nanti, gampang. Lalu saya juga beli ini keju ini untuk Aksara sih sama Yumna, kalau ayahnya kurang begitu suka. Kalau saya sih ya so-so lah, kadang suka kadang enggak. Kalau anak-anak ini suka, terutama Aksara, ini saya beli untuk tambahan isi bekal sekolah dia nanti, untuk masukin ke burger atau roti dia. Ini keju ini harganya kebetulan hari ini promo dan saya senang sekali. Harganya itu 1 euro berapa gitu. Jadi ini segini tuh ya 17 ribuan lah teman-teman. Tapi ini isinya lumayan banyak sih. Berapa ya ini? Udah tertera ya berapa isinya ya. Tapi ini lumayan banyak kok. Aksara suka ini. Lalu saya juga beli daging. Hari ini beli daging. Nah teman-teman, kalau di Jerman itu kita kalau beli perdagingan itu harus super ekstra hati-hati ya, terutama untuk muslim, karena itu kan berkaitan ya dengan haram halalnya. Jadi bagusnya supermarket di sini itu minimal, kalau kita nggak tahu bahasanya itu mereka itu menyertakan gambar teman-teman. Jadi kalau ini berarti daging sapi, kalau babi itu di sini juga gambarnya babi teman-teman. Daging ini saya beli 2 macam. Ada yang potongan kecil, gulas itu kalau di kita kayak gulai gitu ya, sudah dipotong-potong, dan ini full daging ya, bagus, segar, merah, tidak beku teman-teman, ini daging segar. Terus yang ini saya beli yang ada lemaknya, pengen saya masak apa gitu nanti ya, jadi sengaja saya pilih satunya yang pakai lemak. Salah satu ciri lagi untuk daging sapi itu bahasanya kalau di sini itu namanya ini ya, Rind. Kalau yang babi itu Schwein, pork gitu-gitu. Jadi kalau beli makanan yang berbau-bau daging, misalkan kayak sosis atau apa ya, kalau di sini kan banyak ya sosis dan
seperti daging-daging olahan giling gitu. Kalau ada kata-kata swine gitu-gitu jangan ya teman-teman. Kalau buat yang muslim, kalau non muslim sih bebas sih apa aja. Kalau sapi itu rim, kalau babi itu tadi saya bilang swine. Lalu kalau ayam itu ada namanya hanshin itu untuk ayam gitu. Lalu tadi saya beli ini, jujur ini baru pertama kali beli, ini atas rekomendasi suami, saya juga kurang tahu nih rasanya, cuman beliau tuh pernah makan katanya ini po gitu ya, makanan khas Vietnam, cuman kita beli dalam kemasan mie instan. Kita coba nanti, katanya sih enak ya, tapi saya juga belum tahu rasanya. Kita beli 4, ini ada yang 2 rasa ayam, ada yang 2 rasa sapi. Ini harganya masing-masing 1 euro, jadi satunya ini 17.000 ya. Oh iya, daging tadi harganya belum. Daging itu harganya yang ini 7 euro, yang ini yang tanpa lemak itu 7 euro, kalau yang ini 6,5. Jadi sekitar masing-masing itu 120 ribuan lah. 120 ribu per 500 gram ya, atau setengah kilo. Kemudian saya juga beli lada. Hari ini lada saya habis teman-teman. Ini murah kok, lada itu 0,7. Kalau yang ada 0,0-nya tuh suka gemes gitu, pengen beli. 0,7 itu kan berarti kurang lebih 10 ribuan ya. Bener gak ya? Teman-teman silakan cari kursnya ya kalau penasaran ya tepatnya berapa. Hari ini sih 17.500 per 1 rupiahnya. Per 1 euronya. Lalu saya beli ini cemilan pastry, ada donat, terus saya beli croissant, terus beberapa ya pastry gemes lah. Ada yang rasa vanilla, ada yang rasa sosis. Nah ini semuanya, ini kalau di Jerman itu per roti-rotian itu cukup murah ya. Jadi semuanya tuh nggak sampai 1 euro, 0,0 gitu. Tapi saya lupa lah tepatnya berapa. Hanya yang ini vanilla hari ini luar biasa nih, lagi promo. Biasanya tuh dia 0,8, tadi itu 0,3 kalau nggak salah ini. Jadi saya ngambil cukup banyak. Lumayan, dia enak banget. Kalau di sini perkara roti atau pastry itu nggak ada tandingannya. Mereka tuh enak-enak banget, juara banget di sini. Bahkan donatnya pun gitu. Ini tuh kalau menurut saya gitu ya. Kalau di Indo itu ya minimal kayak Jeko lah, tapi enakan ini sih kalau kata saya. Masih lebih enak ini. Empuk banget donatnya dan apa ya? Enak. Gimana ya? Pokoknya enak deh. Apalagi nih croissant ini kesukaan saya, ini sengaja saya yang pilih. Saya suka croissant ini karena dia rasa cinnamon ya, rasa apa tuh? Kayu manis. Lalu saya juga beli ini dia pasta hari ini saya beli fusilli ini harganya pasta, roti, semuanya kalau di Eropa gitu ya, ini di Jerman gitu itu murah banget. Ini harganya cuma 0,7 berapa tuh, dan ini tuh lumayan banyak loh kalau dimasak, banyak banget, ini murah. Lalu juga saya belanja yang bikin rame alias keripik kentang. Saya beli keripik kentang kartoffeln itu bahasa Jermannya kentang. Ini rasa paprika tapi nggak ada pedes-pedesnya teman-teman. Ini kalau kata saya hanya asin aja lah, asin gemes, nggak ada pedes-pedesnya. Ini masing-masing harganya 1 euroan ya. Ini juga sama, cemilan anak-anak suka. Ini 1 euro 17.000 gitu teman-teman. Saya hanya belanja ini aja hari ini karena di kulkas masih ada beberapa makanan yang lain, masih cukup, terutama sayuran begitu ya, kayak wortel gitu. Kalau di sini beli wortel itu nggak bisa sedikit. Jadi kalau di Jerman itu terutama di supermarketnya itu kalau beli wortel itu sudah dikemas plastik begitu ya, semacam plastik beginilah. Itu biasanya isinya itu 2 kilo, 2,5 kilo gitu. Begitu juga dengan kentang. Wortel itu di Jerman itu kurang lebih untuk 2 kilonya kurang lebih 2,5 euro. 35.000, dan itu kentangnya kentang impor yang besar-besar ya. Wortelnya yang besar-besar, wortel impor yang ada kan di Indonesia ya, yang besar-besar gitu. Bagus dan rasanya enak banget. Sama kentang pun begitu, sama. Kentang biasanya ditaruh di semacam ini gitu ya.
Itu biasanya 2 kiloan, itu juga nggak terlalu mahal, 3 euro 45.000, 2 kilo, 2 kilo setengah. Kadang kalau lagi promo bisa dapet yang 3 kilo harga segitu gitu. Jadi kalau untuk kentang, pertepung-tepungan, terus roti begitu ya, itu murah-murah di sini teman-teman. Kecuali kalau yang mahal itu ikan, udang gitu. Saya kalau udang itu lumayan mahal sih. Kadang 9 euro itu cuma dapat berapa ons gitu, sedikit banget. Ya kadang saya ini aja sih, kalau lagi pengen aja beli udang, misalkan pengen masak balado udang atau apa baru saya beli. Kalau enggak ya lebih mendingan beli daging atau telur sih. Kalau telur, ayam itu murah di sini teman-teman. Hari ini saya nggak belanja ayam karena saya masih punya stok ayam di kulkas. Begitu juga dengan tepung-tepung, gula saya masih punya semua. Jadi ini adalah belanja yang memang saya butuh hari ini dan untuk beberapa hari ke depan gitu. Belanjanya berapa kali sekali. Lagi-lagi saya itu nggak pernah belanja yang harus seminggu sekali, harus misalkan bulanan gitu, enggak. Jadi kalau saya itu kalau sekiranya ada bahan yang habis gitu ya saya berangkat. Nanti tadinya jujur aja sebenarnya hari ini itu yang habis itu telur doang. Telur sama pasta, kebetulan saya habis, pasta juga habis, tomat juga tinggal sedikit. Tapi jadinya namanya emak-emak ya guys ya, jadinya begini, pulang-pulang segembolan ya kan. Apalagi ngelihat yang promo macam terong begini kan nggak bisa, saya cuma 0,5 nggak saya beli kan. Ini lumayan, ini nanti di balado terong kan mantep banget rasanya. Begitu teman-teman, hari ini sekian dulu ya videonya. Yumna Aksara sekarang tuh sedang sibuk sekolah mereka itu, jadi jarang buat video. Kadang saya ingat sih mau ngedit video gitu ya, kadang ada beberapa video di galeri, tapi saya sendiri juga sedang ada kegiatan yang lain yang cukup menyita waktu. Jadi ya sudahlah ya, kami cukup jarang-jarang nih. Makanya nih tadi pulang belanja, wah saya punya ide untuk edit sekalian. Ya udahlah, mumpung lagi agak free, jadi saya buat video ini. Semoga bermanfaat ya, walaupun hanya untuk sekadar menghibur manfaatnya. Tapi sampai jumpa lagi di next video. Mudah-mudahan nanti Yumna Aksara bisa bikin video lagi ya. Terima kasih banyak. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.